Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Anang Suryana SPD MSI. Selamat malam untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Ramdan Purnama dari kelompok 4 dan di sini saya sebagai moderator. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang korosi dan pencegahan dengan electroplating. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh saudara Muhammad Eldias Falak. Untuk materi kedua akan dipaparkan oleh saudara Ajrul Arham. Untuk materi ketiga akan dipaparkan oleh saudari Resa Saadah. Dan materi terakhir akan dipaparkan oleh saudara Asep Rahmatullah. Untuk itu, saya persilahkan untuk saudara Muhammad Eldias Falak untuk memaparkan materi pertama. Terima kasih untuk Kang Ramdan. Di sini saya akan memaparkan poin pertama, yaitu tentang pengertian korosi atau perkaratan. Benda-benda yang mengandung logam seperti besi cenderung mengalami kerusakan di alam. Menurut Jones, tahun 1992 menyatakan bahwa korosi merupakan kerusakan material akibat reaksi antara logam atau logam paduan dengan lingkungan, atau korosi adalah suatu proses elektrokimia yang melibatkan adanya transfer elektron dari anoda menuju katoda. Hal itu ditandai dengan adanya bercak-bercak besi yang berwarna merah coklat, yang umumnya disebut karat besi. Jadi, korosi adalah peristiwa logam akibat proses elektrokimia, di mana pada proses elektrokimia itu terdapat reaksi redoks yang terjadi pada masing-masing elektrodanya. Di katoda terjadi peristiwa reduksi atau peristiwa tangkap elektron, sedangkan di anoda terjadi peristiwa oksidasi atau peristiwa lepas elektron. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara Muhammad Eldias Falak. Selanjutnya saya persilakan untuk saudara Ajrul Arham untuk memaparkan materi kedua. Terima kasih kepada Kang Ramdan. Di sini saya akan membacakan poin kedua tentang reaksi perkaratan pada besi atau Fe. Peristiwa yang terjadi pada besi berkarat adalah besi teroksidasi di anoda, misalkan pada suatu batang besi yang terkena tetesan air, di mana tetesan air ini mengandung gas oksigen. Maka gas oksigen ini langsung berperan sebagai katoda, sedangkan batang besi itu berperan sebagai anoda. Maka dapat disimpulkan elektron mengalir dari anoda ke katoda. Untuk suasana yang terjadi pada proses perkaratan besi itu ada dua, yaitu suasana asam dan suasana basa. Karena H2O mengandung komponen H positif sebagai asam dan komponen H negatif sebagai basa. Reaksi yang terjadi pada suasana asam di katoda, oksigen reduksi menurut reaksi O2 tambah 4H positif tambah 4 elektron menghasilkan 2H2O. Sedangkan anodanya berisi langsung mengalami oksidasi menjadi Fe2 positif tambah 2 elektron. Maka elektronnya kita samakan diperoleh reaksi sel pada suasana asam. Sedangkan pada suasana basa di katodanya juga oksigennya yang direduksi menurut reaksi 2H2O tambah 4 elektron tambah 02 menghasilkan 40H. Di anoda Fe teroksidasi menjadi Fe2 positif tambah 2 elektron. Elektronnya kita samakan, maka diperoleh reaksi sel pada suasana basa. Proses ini akan berlanjut menurut reaksi 4Fe2 positif tambah 02 tambah 4 tambah 2N kali H2O menghasilkan 2Fe2O 3 kali NH2O tambah 8H positif, di mana 2Fe2O3 kali NH2O inilah yang disebut rumus karat besi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan poin kedua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih untuk saudara Ajrul Arham.
Selanjutnya saya persilahkan untuk Saudari Resa Saadah untuk memaparkan materi ketiga. Terima kasih kepada Kakak Ramdan. Di sini saya akan membahas tentang faktor penyebab korosi. Yang pertama, konsentrasi H2O dan O2. Dalam kondisi kelembapan yang lebih besi akan lebih cepat berkarat. Yang kedua, pH. Pada suasana yang lebih asam, pH kurang dari 7, reaksi korosi besi akan lebih cepat. Yang ketiga, ada suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi. Yang keempat, ada keberadaan elektron. Keberadaan elektrolit seperti garam, NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi. Terima kasih untuk Saudari Resa Saadah. Selanjutnya saya persilahkan untuk Saudara Asep Rahmatullah untuk memaparkan materi terakhir. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipresentasikan oleh Saudara Resa Saadah mengenai solusi korosi dan penjelasan elektroplating. Beberapa cara untuk mencegah korosi adalah galvanisasi, perlindungan katodik, pelapisan, dan elektroplating yang akan kita bahas pada presentasi ini. Pembahasan elektroplating. Elektroplating adalah proses pelapisan logam dengan menggunakan bantuan arus listrik dan senyawa kimia tertentu guna memindahkan partikel logam pelapis ke arah material yang hendak dilapisi. Berikut adalah proses elektroplating. Cu per SO4 dilarutkan untuk membentuk larutan elektrolit. Kedua, elektroda dicelupkan dan dihitungkan pada baterai. Besi akan berperan sebagai katoda dan tembaga sebagai anoda. Elektron akan mengalir menuju katoda sehingga katoda bermuatan negatif. Kation Cu akan berkumpul pada elektroda ini sehingga terjadi reaksi reduksi Cu2 positif plus 2 elektron sehingga menjadi Cu yang mengendap. Pada anoda akan terbentuk muatan positif yang akan menarik anion sulfat ke arahnya. Tembaga mengalami reaksi oksidasi dengan reaksi Cu menjadi Cu2 positif plus 2 elektron. Secara berkelanjutan, reaksi ini menyebabkan tembaga menjadi terkikis. Cu2 positif yang dihasilkan akan menuju katoda serta menjadi Cu dalam larutan tetap. Melalui proses ini, pelapisan pada besi akan berlangsung secara terus-menerus dan inilah elektroplating. Segitu aja penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Asep Rahmatullah. Teman-teman yang telah hadir, alhamdulillah rangkaian presentasi malam ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari 4 orang narasumber. Dari mulai pembahasan tentang pengertian korosi, reaksi perkaratan pada besi, faktor penyebab korosi, hingga solusi perkaratan dengan elektroplating. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.